Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan kita masuk pada surat ketiga dari belakang. Setelah kita membahas surah An-Nas kemudian Al-Falaq, maka kita masuk pada surah Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebut surah ini Al-Ikhlas karena surat ini dari awal sampai akhir bicara tentang keyakinan kita kepada sesembahan kita, sekaligus jawaban dari pertanyaan siapa Tuhan kita. Maka surat inilah sebagai jawabannya. Karena Al-Quran sendiri terbagi menjadi tiga. Sepertiga bicara tentang akidah, sepertiga bicara soal ibadah, dan sepertiganya lagi bicara soal akhlak yang di dalamnya sirah-sirah umat-umat terdahulu. Makanya surat ini sebanding dengan sepertiga Quran, karena sepertiga Quran itu bicara tentang akidah, dan surat ini dari awal sampai akhir bicara soal akidah, soal ketuhanan. Dan Al-Ikhlas artinya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata Dia yang kita tuju, tidak yang lainnya. Makanya di antara faedah dan juga hikmah daripada keikhlasan itu, pertama, ikhlas itu adalah asas dari diterimanya seluruh amalan, baik amalan lisan ataupun amalan perbuatan. Yang kedua, ikhlas juga mengangkat seseorang kepada kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan akhirat. Dan ikhlas juga membawa ketenangan. Orang yang ikhlas dalam beramal itu tenang. Yang tidak tenang itu kalau beramal diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, seperti orang riya, itu tidak akan tenang ibadahnya, karena was-was dapat pujian atau tidak, dapat sanjungan atau tidak. Tapi orang ikhlas itu pasti tenang, karena tidak ada harapan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali faedah daripada ikhlas ini. Baik, sebelum saya menjelaskan surat ini, biasa kita menjelaskan tentang fadilahnya dulu.
tentang keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini. Apa sih keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara keutamaan surah Al-Ikhlas ini, bahwa siapapun yang membaca surat ini dan memahaminya, kemudian mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan kepadanya untuk masuk di dalam surganya. Ada sebuah kisah dahulu. Nabi SAW ini kebiasaannya kalau mengirim sebuah pasukan untuk berperang dan dijadikan pimpinan perang, maka tes yang pertama kali yang layak menjadi jenderal perang adalah siapa yang terbanyak hafalan Qur'annya. Maka siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, dia layak untuk memimpin perang. Makanya biasa Rasul bertanya, kam hafidtum min kitabillah, berapa banyak Al-Quran yang kalian hafal? Nanti mereka mengatakan, saya hafal sekian, saya hafal sekian, saya hafal sekian. Maka dari yang paling banyak hafalan itu, kata Nabi SAW, anta imamuhum. Kalau begitu engkau yang layak jadi imam mereka, jadi pemimpin mereka. Satu hari Nabi SAW mengirim pasukan, dan diangkatlah jenderal pasukan dari orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Masalahnya, apabila pasukan ini sudah berangkat dan sudah sampai di tempat peperangan dan datang waktu salat, terutama salat-salat yang dijaharkan maghrib, isya dan subuh, selalunya surat yang dibawa itu setelah surah Al-Fatihah adalah surah Al-Ikhlas, dan itu selalu itu yang dibaca, seolah-olah tidak ada surat lain yang dibaca. Jadi orang-orang pun mengatakan, apa tidak punya hafalan? Bukankah Nabi SAW mengangkat engkau ini karena hafalannya banyak? Kenapa membaca surat itu setiap kali kami solat di belakang? Setelah Fatihah Al-Ikhlas, setelah Fatihah Al-Ikhlas lagi, selama peperangan sampai pulang. Jadi kata pimpinan yang selalu membaca surah Al-Ikhlas ini mengatakan, kalau kalian tidak suka solat di belakangku, silahkan kalian buat jamaah sendiri atau solat sendiri-sendiri. Tapi kan tidak boleh seseorang itu melawan pimpinan, apalagi dalam militer kan tidak boleh. Makanya mereka hanya bisa terdiam dan hanya menaruh kedongkolan dalam dada mereka. Tapi mereka mengatakan, awas saja nanti kalau sampai kami laporkan kepada Nabi gitu. Setelah kemudian ditakdirkan menang peperangannya, sahabat ini pulang. Betul mereka melapor kepada Nabi bahwa pimpinan kami ini dalam peperangan tidak mengecewakan, tapi dalam solat mengecewakan. Karena selalu membaca surah Al-Ikhlas seolah-olah tidak ada surat yang lainnya gitu. Bagaimana ya Rasulullah sikapmu tentang orang ini? Maka Nabi SAW memanggil pimpinan perang itu untuk mengklarifikasi betul tak apa yang dilaporkan anak buahnya itu. Setelah kemudian berhadapan dengan Nabi SAW, Rasul bertanya betul-betul soal kasus dia. Maka dia pun menjawab, betul wahai Rasul,
apa yang mereka ceritakan tentang aku dalam safarku dengan mereka dalam perang memang betul, tidak ada yang berkurang. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kau lakukan seperti itu? Maka orang ini membuat alasan, karena dalam surat itu wahai Rasul terdapat sifatur Rahman, sifat Allah yang sangat agung sekali. Apa sifat Allah yang sangat agung? Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Dia juga samad. Qul huwallahu ahad. Dia adalah tunggal. Dan dia juga samad. Semua manusia bergantung kepada dia. Dan dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang sebanding dengan dia. Jadi aku sangat mencintai surat itu, karena di dalamnya ada sifat Ar-Rahman yang luar biasa. Maka Nabi SAW melihat sahabat ini saking cintanya dengan surat itu. Apa kata Rasul? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan engkau surga. Kecintaanmu kepada surat itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau surga. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan engkau kepada surat itu, karena alasannya dalamnya ada sifat Ar-Rahman, menjadikan Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga. Begitu mulianya surat ini. Siapapun yang mencintainya dan memahaminya, maka ini diantara satu dari sekian sebab Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Kira-kira cinta enggak kita dengan surat itu? Cinta Ustaz. Kenapa? Pendek? Senang bacanya? Apalagi sholat tarawih. Kalau itu yang dibaca 10 menit, selesailah itu tarawih 23 rakaat. Jadi beda cintanya kita dengan surat itu dengan sahabat cinta dengan surat itu. Kita cinta karena memang pendeknya, jadi suka, jadi favorit bagi salat kita. Tapi sahabat bukan itu. Karena sahabat bagaimanapun suka salat yang panjang. Tapi karena betul-betul memahami isi surat ini yang luar biasa, bahkan dikatakan thuluthul Quran, makanya sahabat ini sangat mencintai surat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah menjanjikan dalam hadis Sahal ibn Mu'adz ibn Anas dari bapaknya, dari Nabi SAW. Jadi siapapun yang mendawamkan membaca surat ini, minimalnya satu hari itu 10 kali. Siapa yang mendawamkan membaca surat ini minimalnya satu hari 10 kali. Okelah kalaupun tidak sekali duduk, mungkin pagi 3 kali, siang 3 kali, sore 3 kali, malam sebelum tidur 1 kali, kan 10 kali itu. Maka Nabi SAW menjanjikan bahwa siapapun yang mendawamkan surat ini dibaca minimalnya 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan jaminkan baginya sebuah rumah di surga. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, man qara'a
Qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapapun yang membaca Qul huwallahu ahad berapa kali? 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga. Ikhwan, membaca surah Al-Ikhlas ini bukan perkara yang sulit kan? Mungkin kalau kita baca tidak sampai 2 menit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 2 menit? Tidak sampai kan? Kalau kita membaca 10 kali, tidak sampai 10 menit sebenarnya. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi kita sebuah rumah di surga. Dari sini kita tahu bahwa bangunan-bangunan yang ada di surga itu juga kita bisa membangunnya dari dunia. Jadi kalau kita ingin memperbanyak istana dan rumah di surga, kita bisa bangun dari sini. Salah satunya adalah dengan cara membaca Qul huwallah 10 kali sampai selesai sehari semalam. Ya bukan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad gitu, maksudnya sampai selesai surat yang dibaca. Ya. 10 kali gitu ya. Maka jaminannya Allah akan membangunkan bagi dia istana atau rumah di surga. Ketika mendengar hadis ini, ada sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia dengar Rasul mengatakan seperti ini, bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan di surga. Jadi Ibnu Umar senang. Saking senangnya dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, idzan nastaghfiru ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan lebih banyak lagi membaca surat itu supaya lebih banyak rumahku di sorga, katanya. Kata Ibnu Umar, kalau begitu saya akan memperbanyak membaca surat itu, dan aku menghendaki agar Allah banyak membangunkan rumahku di sorga. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu aktsar wa atyab. Allah juga akan memperbanyak rumah bagimu di sorga. Tenang saja. Coba bayangkan ikhwan, logikanya. Kalau seandainya saya punya rumah di Nagoya ini, rumah yang mewah di tepi jalan di tengah kota di Nagoya ini, kemudian saya datang ke antum, kumpul malam ini di musola, sambil saya bawa kunci rumah itu. Coba siapa yang ingin rumah saya yang ada di Nagoya yang harganya miliaran itu, baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Bukan 10 kali ya, 1000 kali. Kira-kira antum mau baca nggak? Bacalah. Rumah di Nagoya miliaran 1000 kali, enggak sampai 2 hari kelar. Habis itu dapat rumah kan? Kok mau antum? Sementara rumah di sorga antum tidak baca 10 kali loh, satu rumah di sorga. Ini rumah di Nagoya 1000 kali. Kenapa coba? Alasannya karena kuncinya jelas ada kan. Habis itu 2 hari dapat. Wah ini rumah aku ini. Sementara sorga ini perkara gaib, tidak bisa dilihat mata, sehingga terkadang kayak iya kayak tidak jadinya. Orang kalau dongeng sorga itu kayak nyata kayak nggak nyata jadinya. Betul tak kan gitu. Dan itu dirasakan bukan hanya kita, sahabat. Handalah ghasirul malaika, sahabat yang pernah dibesarkan para malaikat karena saat jihad dia lupa belum mandi junub.
Habis hubungan sama istrinya, ada teriakan, suruh kumpul pasukan. Tidak sempat mandi, lupa dia, langsung berbaris di pasukan. Kemudian perang, mati syahid dia. Maka malaikat turun dari langit, rebutan memandi besarkan sahabat ini. Namanya disebut Handalah Ghasilul Malaikah. Handalah ini pernah datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, Abu Bakar, apa saya munafik? Kata Abu Bakar, canda kau, katanya. Kenapa emangnya? Kata Handalah ini, begini wahai Abu Bakar, saya ini ya kalau duduk di majlis Nabi, kemudian Nabi cerita sorga kesana kemari, seolah-olah sorga itu ada di depan mataku. Kalau Nabi cerita neraka, seolah-olah neraka ada di pelupuk mataku, seolah-olah nyata. Tapi ketika aku keluar dari majlis Nabi, sibuk dengan bisnisku, sibuk dengan keluargaku, anak istriku, sibuk dengan duniaku, kok kayaknya sorga dan neraka itu kayak dongeng ya? Apa saya ini munafik? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Handalah, apa yang kau rasakan persis seperti yang aku rasakan. Kalau gitu ayo kita datang kepada Nabi, coba kita tanyakan. Maka Abu Bakar dan Handalah datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, kata Handalah, apa saya dikatakan munafik? Kenapa? Kata Rasul, iya Rasul, kalau saya hadir di majlis kamu, kau cerita sorga, kau cerita neraka, kayaknya nyata tuh sorga neraka di mataku. Tak apa apabila pulang menemui keluargaku, menemui bisnis dan juga duniaku, kayaknya engkau ini sedang berdongeng saja itu. Sudah enggak ingat lagi sorga dan neraka itu. Apa saya ini munafik? Maka kata Nabi SAW mengatakan, tidak, engkau tidak munafik. Kemudian Rasul menasihati Handalah, dan yang terakhir Rasul mengatakan, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah. Kalau sudah begitu wahai Handalah, saya nasihatkan kepadamu, sa'atan sa'ah, bagilah waktumu. 1 jam kau hadir di majelis ilmu, 1 jam kau cari uang. Artinya Rasulullah SAW menasihati Handalah, kalau bisa dalam kesibukan kita mencari dunia itu adalah waktu-waktu yang kita luangkan untuk ngaji, supaya jangan dilupakan dengan sorga dan neraka. Sebab kalau orang sibuk dengan dunia, akhirnya dilupakan ada sorga dan neraka, nanti bisa melampaui batasnya. Itu nasihatnya Rasul kepada Handalah. Tapi syahidnya yang kedua tentang surah Al-Ikhlas ini adalah bahwa orang yang membacanya 10 kali dalam sehari semalam itu, maka Allah akan jaminkan baginya 1 istana atau 1 rumah di surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah bisa dijadikan oleh kita sebagai pelindung, sebagai benteng dan perisai dari setiap keburukan yang akan menghantam kita, dari sebuah kejahatan yang akan datang kepada kita. Jadi kalau ada kejahatan yang akan datang kepada kita, entah kejahatan itu dikirim orang, atau kejahatan itu datang dari setan, atau kejahatan itu datang dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka surat ini bisa membentengi kita dari kejahatan dan keburukan itu. Jadi dia bisa jadi benteng perisai, bisa jadi baju zirah kita untuk menangkal dari seluruh keburukan. Disebutkan dalam hadis Uqbah ibn Amir al-Juhani, Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, baina ana
aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fi ghazwatin. Ketika aku membawa kereta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, idz qala, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, ya Uqbah, kul, wahai Uqbah, kul, katakan. Maka dia pun merasa kayak ada yang memanggil, kata Uqbah. Maka telingaku berusaha memfokuskan ini siapa yang memanggil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Uqbah, kul, wahai Uqbah, kul, katakan. Maka Uqbah pun semakin jelas ada yang memanggil dirinya. Maka kemudian telinganya difokus-fokuskan. Sampai yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, ya Uqbah, kul, wahai Uqbah, kul, katakan. Barulah Uqbah sadar bahwa yang memanggil adalah Nabi SAW. Maka Uqbah mengatakan, ma aqulu ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan wahai Rasul? Ini kan dalam peperangan. Wajar kalau Uqbah tidak mendengar namanya suara pedang, suara tombak, tangtung dalam peperangan kan wajar, sehingga panggilan itu samar-samar kan begitu ya. Tapi setelah dia mengetahui yang memanggil itu Rasul, maka Uqbah mengatakan, ya Rasul, apa yang harus aku katakan? Maka Nabi SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka aku pun membaca apa yang disuruh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga menambah, katakan juga, Qul a'udzu birabbil falaq. Maka dia pun mengikuti saran Nabi SAW dan membacanya. Kemudian Rasul mengatakan, katakan juga, Qul a'udzu birabbin nas. Maka dia pun mengatakan. Maka kata Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, faqara'tu ma'ahu hatta khatamaha. Aku pun membaca 3 surat itu bersama Nabi SAW sampai menyelesaikannya. Setelah itu Rasul mengatakan kepada Uqbah ibn Amir al-Juhani, ya Uqbah, ma ta'awwadha bimithlihinna ahadun. Tidak ada satu mantra pun yang bisa melindungi siapapun kecuali 3 surat ini. Tidak ada satu mantra pun. Kan biasanya mantra itu kan untuk melindungi dari dukun-dukun, dari apa kan? Kata Rasul, tidak ada satupun mantra yang bisa dijadikan pelindung untuk diri kita dari sebuah keburukan kecuali 3 surat ini. Lah salah satunya surah Al-Ikhlas. Maksudnya begini ikhwan, kalau seandainya ada orang yang mengancam kita, mungkin ada tetangga yang musuhan dengan kita, akhirnya ngancam mau nyihir kita, awas saja, saya akan carikan tukang sihir dari Banyuwangi kan, atau dari mana itu dukun-dukun yang sakti-sakti itu di Jawa tuh, atau dari pulau-pulau sinilah. Umpamanya ada orang yang ngancam kita di situ, kemudian kita merasa takut, was-was. Sebenarnya tidak perlu takut. Rasul sudah mengatakan di sini, ma ta'awwadza bimithlihinna ahad. Tidak ada satupun mantra yang bisa melindungi diri seseorang melainkan 3 surat ini. Kalau ada orang yang mengancam seperti itu, bacalah 3 surat ini.
atau ada orang mau ngancam bunuh kita, atau ada orang yang ngancam akannya menyakiti kita, akan menzalimi kita, baca 3 surat ini. Dan kita harus yakin, jangan coba-coba ya, karena yang coba-coba itu biasanya nggak dikabulkan tuh ya. Tapi jangan pula dibaca untuk hal-hal yang memang menyimpang. Antum kena tilang, baca 3 surat ini. Mudah-mudahan lah Pak polisi ya tetap aja ditilang, antum salah kan itu. Taib, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa surat ini ta'dilu thuluthul Quran, menyamai sepertiga daripada Al-Quranul Karim. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya, lemahkah kalian dalam satu hari itu membaca sepertiga Al-Quran? Jadi sahabat mengatakan, Rasul, siapa yang sanggup kalau tiap hari sepertiga Quran? Karena pemahaman para sahabat maksudnya kita baca Quran sampai sepertiga. Kata sahabat, siapa di antara kita yang mampu setiap hari membaca sepertiga? Karena sahabat juga manusia sama dengan kita, ada waktu capek, ada waktu ngantuk, ada waktu kerja, kan begitu ya. Sehingga mereka mengatakan kalau tiap hari membaca sepertiga Quran, kayaknya kami tidak sanggup wahai Nabi. Karena Rasul mengatakan, lemahkah kalian untuk membaca setiap hari sepertiga Al-Quran? Makanya sahabat mengatakan kalau setiap hari kayaknya nggak sanggup kami. Maka Nabi SAW yang saya maksudkan adalah, bacalah Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Quran, karena membacanya sama dengan sebanding kita membaca sepertiga daripada Al-Quran. Tapi bukan berarti kemudian kita ketika mendengar hadis ini, ya sudahlah, saya kan sudah hafal surah Al-Ikhlas, nggak perlu bawa mushaf, cukup kalau mau hataman Quran baca Qul 3 kali kan selesai itu. Qul huwallah sekali sepertiga, Qul huwallah 2 kali 2/3, Qul huwallah 3 kali, khatamlah Quran tuh. Bukan begitu ya. Maksudnya ini kan perbandingan pahala ya, bahwa orang yang membaca Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran pahalanya. Tapi kalau orang membaca betul-betul dari Al-Baqarah sampai sepertiga Quran, ya jauh lebih baik. Kenapa? Karena satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau sepertiga Quran berapa huruf? Kalilah kan gitu, 10 per hurufnya, ya tentu lebih banyak lagi pahalanya ya. Ini juga diantara fadilah daripada orang yang membaca surah Al-Ikhlas ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, dan banyak lagi lah fadilah-fadilahnya selain daripada surah Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Dia juga adalah asas daripada akidah, bahkan termasuk daripada zikir Nabi. Nabi SAW kalau sebelum tidur selalu membaca surat ini, surah Al-Ikhlas ini. Bahkan saking pedulinya Nabi SAW dalam kehidupannya dengan surat ini, terkadang dijadikan bacaan solat-solat tertentu, seperti mamanya dibaca oleh Rasul ketika solat sunnah 2 rakaat fajar. Maka Rasul membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Kemudian salat sunnah tawaf, kalau habis tawaf salat sunnah di belakang makam Ibrahim, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallah, kan begitu. Atau sebelum tidur Nabi SAW membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallah.
kemudian mengusap seluruh badannya dari kepala sampai akhir. Jadi memang Nabi sendiri selalu mendawamkan surat ini di beberapa surat solat khusus dan di beberapa zikir-zikir pagi dan petang. Saking luar biasanya surat ini dijadikan zikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Setelah kita mengetahui fadilahnya, lalu asbab nuzulnya kita masuk. Kenapa surat ini sampai turun? Asbab nuzul atau sebab turun ayat ini adalah diriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ini salah satu sahabat pakar Quran dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik Quraisy datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba mengatakan, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Muhammad, coba kasih tahu nasab Tuhanmu seperti apa. Karena kita tahu bahwa orang-orang musyrik Arab itu umumnya, orang-orang musyrik Arab ini umumnya kan, sesembahan mereka itu kan sesuatu yang bisa dicerna dengan panca indera. Maksudnya bisa diraba, bisa dilihat, kan itu ya. Namanya berhala kan bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar. Pokoknya sesembahan mereka itu harus masuk dalam panca indera. Yang kedua, sesembahan orang-orang musyrik Arab itu, mereka adalah patung-patung yang dulunya sebelum jadi patung itu mereka orang soleh. Ketika meninggal kemudian dipahat jadi patung. Jadi memahat patung kemudian diserupakan dengan orang soleh yang mereka cintai semasa hidupnya. Contoh umpamanya, orang jahiliyah itu punya patung namanya Lata. Kan ada Lata, Uzza, Manat, Khubal, itu kan nama-nama berhala tuh. Lah si Lata ini itu diambil dari kata Lata yalutu, artinya mengadon roti. Karena dahulu si Lata ini ketika dia masih hidup, dia orang yang paling soleh, yang paling baik. Ketika datang jemaah haji dari mana-mana numplek di Mekah itu, maka dia suka memberikan jemaah haji makanan dari tepung. Setiap datang musim haji, maka dia akan memuliakan jemaah haji dan memberi makan mereka dengan makanan yang dibuatnya itu, dari tepung yang dibuatnya itu. Makanya kemudian orang ini disebut Lata, orang soleh, orang suka berbuat baik ketika masih hidupnya. Ketika dia sudah meninggal, maka si Lata ini kemudian oleh orang-orang jahiliyah dibentuk jadi patung. Peninggalan si Lata ini supaya ketika mereka melihat patung itu teringat dengan si Lata tadi yang baik hati tadi itu. Maka jadilah kemudian lambat laun diberhalakan dan disembah. Jadi orang-orang jahiliyah sesembahan yang mereka sembah itu dulunya orang-orang soleh dan mereka ketahui siapa nasabnya, keturunan siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, mereka tahu. Jadi mereka ingin menyamakan Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang disembah Nabi. Makanya kemudian kemudian Nabi SAW mengatakan orang-orang musyrik ini mengatakan kepada Rasul, coba dipisah ya, kasihan itu. Iya. Biasanya ada yang luka itu nanti itu. Jadi Nabi SAW ditanya oleh orang-orang musyrik Arab ini,
tentang siapa Tuhannya, pengen tahu apakah Tuhannya Rasul itu seperti Lata, dikenali bapaknya, dikenali emaknya, dikenali kakeknya, gitu kan maksudnya itu. Jadi mereka mengatakan unsub lana rabbaka, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Hai Muhammad, coba kasih tahu nasab Tuhanmu apa, siapa bapaknya, siapa ibunya. Seperti orang Nasrani kan jelas ibunya kan Maryam, bapaknya Tuhan katanya kan itu Ibnullah, tapi ibunya kan jelas Uzair yang dituhankan Yahudi Ibnullah. Lalu Rabbmu siapa? Tuhanmu itu mana nasabnya? Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Maka Rasul terdiam. Kenapa? Karena Tuhan kita ini tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dia tidak melahirkan, dia tidak dilahirkan. Macam mana akan ada orang tua, akan ada anak? Makanya Nabi SAW terdiam. Masa Tuhan ditanya siapa bapak, siapa ibu, siapa anak? Lah ketika diam itulah Nabi SAW, Allah turunkan surat ini sebagai jawaban. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, Kul huwallahu ahad. Allah adalah zat yang esa. Katakan kepada mereka, Tuhanmu esa, tidak seperti mereka ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, macam-macam berhala. Tuhanmu cuma tunggal, esa. Allahus Samad, katakan kepada mereka, Tuhan kami Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid, dia tidak melahirkan, tidak ada nasab ke bawah. Walam yulad, tidak dilahirkan, tidak ada nasab ke atas. Artinya Tuhan kita bukan seperti orang-orang musyrik, di mana Lata, Uzza dan Manat itu ketika semasa hidupnya diketahui siapa ayahnya, siapa bapaknya, ataupun nasabnya siapa, mereka tahu. Tidak seperti Nasrani juga yang diketahui ibunya Maryam. Tidak seperti juga orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan kita adalah esa, semua makhluk bergantung, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan ahad, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan siapa Tuhanmu, gitu loh. Inilah jawabannya. Dan dalam Al-Quran, surat yang diawali kul itu ada berapa? Ada 5. Surat yang diawali dengan kul itu ada 5. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian apa lagi? Surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi surat yang diawali dengan kul itu ada 5. Dan kalau surat itu diawali dengan kul, berarti itu jawaban dari sebuah pertanyaan. Karena di sini orang tanya, orang musyrik datang kepada Rasul, coba siapa nasab Tuhan? Dikiranya Tuhan kita punya nasab, punya ayah, punya ibu. Nah, dia adalah zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Baik masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu asbab nuzulnya, baik sedikit kita akan bahas surah Al-Ikhlas sedikit. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan surat ini dengan kalimat Qul huwallahu ahad. Maksudnya ahad
Ahad dalam zatnya, wahid dalam nama dan sifatnya. Apa bedanya ahad dan apa bedanya wahid? Kalau ahad bicara zat, kalau wahid bicara nama dan sifat. Begini ikhwan, kalau dalam bahasa kita ini esa dengan satu, kan sama kan? Esa satu. Kalau dalam bahasa Arabnya ahad wahid. Kalau esa itu satu-satunya angka yang tidak ada sebelum dan sesudahnya. Esa ya esa. Sebelum esa tidak ada, setelah esa tidak ada. Lain dengan satu. Sebelum satu sifar, kosong, nol. Setelah satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kan begitu ya? Kalau esa, sebelum esa apa? Kosong esa, kosong juga. Setelah esa, 2 esa, 3 esa. Pakai 2, 3 juga kan begitu. Artinya esa itu tunggal. Tidak ada angka sebelum dan sesudahnya. Lah itulah ahad. Ahad itu tidak ada angka sebelum dan sesudahnya. Itulah zat. Zat Allah itu tidak ada makhluk sebelum dan sesudahnya. Allah itu awal dan dia pula akhir. Wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dia yang awal, ahad, tunggal. Zatnya cuma satu. Tetapi kalau wahid, berarti angka setelah wahid ada 2, ada 3. Wahid, itsnain, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'ah. Begitu kan dalam bahasa Arabnya kan? Itu bicara tentang nama dan sifat. Di mana nama-nama Allah itu bukan satu. Nama Allah itu ada 99 nama. Apakah banyaknya nama menunjukkan banyaknya zat? Tidak. Zatnya satu, namanya banyak. Lah nama yang banyak ini kembali ke satu. Sifat Allah itu bukan satu banyak, tapi banyaknya sifat itu kembali kepada satu ini. Makanya ahad fi dzat wa wahid fi asma'ihi wa sifat. Kalau sudah esa berarti bicara zatnya, tapi kalau satu bicara sifat dan namanya. Karena nama dan sifat itu bisa 1, 2, 3 sampai 99, tapi nama dan sifat ini kembali ke ahad tadi. Jadi pahami ini, pemutar-mutar ngomong saya ini. Yang jelas kul huwallahu ahad. Allah itu tunggal lah kan gitu. Tunggal dalam rububiyahnya, tunggal dalam uluhiyahnya, tunggal dalam nama dan sifatnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul huwallahu ahad. Allahus Samad. Samad ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat bergantung. Allah tidak pernah berhajat kepada kita. Kita yang berhajat kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, Allah tidak berhajat kepada kita. Bukan berarti karena Allah itu berhajat dengan kita sehingga kita salat karena Allah butuh dengan salat kita. Kemudian kita puasa, Allah butuh dengan puasa kita. Tidak. Salat itu manfaatnya kembali kepada kita yang salat, bukan kepada Allah. Puasa itu kembali manfaatnya untuk orang yang berpuasa, bukan kepada Allah. Sedekah kita manfaatnya kepada yang bersedekah, bukan kepada Allah. Allah lah enggak butuh dengan kita. Kalau kita ibadah, itu baliknya ke kita. Makanya ada hadis kursi yang mengatakan kalau satu dunia ini berkumpul, baik manusia dan jinnya,
baik yang awal sampai yang akhirnya. Kemudian mereka berada di satu hati yang paling jahat di permukaan bumi. Artinya semua kufur, semua musyrik, semua maksiat. Satu dunia ini manusia dan jinnya. Maka Nabi SAW mengatakan hadis qudsi, tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan, tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Kalau semua manusia bermaksiat, kekuasaan Allah tidak akan kurang sedikit pun. Sebagaimana kalau seluruh manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menambah secuil pun kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah itu kaya. Dia enggak butuh dengan kita. Kita mau kufur ya silahkan, mau beriman silahkan. Itu baliknya kepada kita tuh. Kenapa? Karena Dia Samad. Kita yang bergantung kepada Allah, bukan Allah bergantung kepada kita. Dari sini kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang samad, semua manusia bergantung kepada Allah, maka timbullah ketenangan dalam hati kita bahwa kita punya zat yang bisa kita gunakan untuk tempat bergantung. Jadi kalau kita dizalimi, tenang, jangan merasa kecewa dan sakit hati. Adukan kepada zat tempat bergantung kita, Allah. Tenang jadi. Kita cari rizki kok susah sekali. Minta kepada zat yang bisa kita bergantung kepadanya. Karena bagaimanapun Allah tempat bergantung kita ini zat yang maha kaya, zat yang maha kuat, zat yang maha bijaksana, zat yang maha karim, zat yang maha segala-galanya. Tapi coba antum bergantung kepada selain Allah. Antum bergantung kepada anggota dewan 5 tahun saja, habis itu kena demo, dijarah pula rumahnya, tak jadi anggota dewan, habis kekuasaan dia. Antum bergantung kepada polisi, purnawirawan tugas, selesai jadi rakyat biasa. Udah pensiun gayanya masih jadi polisi aja. Tapi kan buat apa juga udah pensiun. Bergantung kepada presiden 5 tahun di negeri kita. Oke lah umpamanya ditambah 10 tahun selesai. Bergantung sama orang kaya kena KPK, atau mungkin bangkrut usahanya. Jadi makhluk itu kan ada limitednya, pasti ada waktunya. Manusia itu pasti ada waktu selesainya. Makanya bergantung kepada makhluk itu rugi, karena pasti akan kecewa. Tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah zat yang maha kuasa, karena Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Ini bantahan kepada siapa? Pertama bantahan kepada orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik menganggap para malaikat itu anak-anak putri Allah. Yang kedua, bantahan kepada orang Nasrani yang mengatakan Isa itu anak Allah, satu di antara 3 Tuhan, atau bahkan yang ekstrim mengatakan dialah Tuhan. Kemudian ayat ini bantahan kepada Yahudi juga yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Maka Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Tuhan kita tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia bukan bapa kepada siapa dan dia bukan anak kepada siapa. Dia tunggal, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tapi meskipun demikian, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang sanggup melawan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara surah yang sangat agung yang disebut dalam Al-Qur'an, surat ketiga dari belakang, dan disebut juga sebagai surat-surat perlindungan.
Bahkan surat Al-Ikhlas sebenarnya sih dua, bukan Qul huwallahu ahad aja. Surat Al-Ikhlas itu di Quran cuma dua, ada dua. Pertama Qul ya ayyuhal kafirun, itu disebut surah Al-Ikhlas juga. Tapi biasanya kalau dalam mushaf disebut Al-Kafirun. Tapi sebenarnya Qul ya ayyuhal kafirun itu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad juga surah Al-Ikhlas. Di Quran itu ada dua surah Al-Ikhlas. Makanya kenapa? Karena dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas. Selalu kalau sholat digandengkan dua-duanya. Seperti tadi 2 rakaat fajar, nanti rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Kemudian juga dalam sholat tawaf juga itu yang dibaca. Kemudian sunnah sebelum tidur juga Rasul membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun untuk menghilangkan kemunafikan dan juga barok dari kesyirikan. Kemudian surah Al-Ikhlas. Lalu kenapa dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas? Apa bedanya? Bedanya kalau surah Al-Ikhlas yang kita bahas Qul huwallahu ahad ini bicara tentang tauhid rububiyah. Tapi kalau Qul ya ayyuhal kafirun bicara tentang tauhid uluhiyah. Itu bedanya. Jadi kalau Al-Ikhlas Qul ya ayyuhal kafirun itu bicara soal peribadatan kita kepada Allah. Saya tidak menyembah apa yang kau sembah, kau juga tidak mau menyembah apa yang kau sembah. Kan bicara tentang peribadatan. Tapi Qul huwallahu ahad ini bicara zat yang kita sembah. Siapa Allah? Allah siapa? Dia ahad, dia somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah bedanya. Tapi saling melengkapi. Satu bicara tentang ibadah kita, satu bicara tentang zat yang kita ibadahi. Makanya wajar kalau dua surat ini disebut dua surat Al-Ikhlas. Bahkan kalau antum membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur, apa kata Rasul? Antum akan dilepaskan dari dua perkara. Bara'atun minasyirki wa minan nifaq. Kita akan dibersihkan dari dua penyakit, kesyirikan dan kemunafikan. Tapi kalau surah Al-Ikhlas antum baca sebelum tidur, maka antum akan dipelihara dari seluruh keburukan saat tidur kita. Inilah diantara faedah daripada surah Al-Ikhlas. Wallahu alam. Saya kira satu surat saja. Ya, singkat-singkat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silakan. Mengenai surat Al-Ikhlas, kan tadi para sahabat kan waktu perang kan tadi bacanya surat Al-Ikhlas itu. Iya. Tapi ada saya pernah membaca surat Al-Hadis itu mengatakan Allah gak suka kalau sholat subuh itu baca surat pendek. Iya. Ya, alhamdulillah. Tidak ada pertentangan antara hadis tadi. Ini kan posisi dia lagi safar. Orang perang kan lagi safar. Orang safar itu banyak keringanan. Yang 4 rakaat saja disuruh 2 rakaat supaya pendek. Termasuk surat-surat panjang pun dipendekkan supaya tidak beban. Apalagi dalam kondisi perang kan gitu ya. Dan sebagian ulama fikih mengatakan membaca surat sekali habis itu lebih baik daripada surat panjang tak habis. Maksudnya kalau kita bicara afdol-afdolan gitu ya. Ada sebagian ulama fikih mengatakan seperti itu. Kalau bicara solat subuh, memang solat subuh itu adalah solat yang kita disuruh untuk memperpanjang bacaannya. Beda kalau isya, maghrib, duhur, asar, itu tidak dianjurkan dipanjangkan. Bahkan yang maghrib itu dianjurkan dipendekkan karena waktunya sedikit. Tapi boleh sekali-kali dipanjangkan karena Rasul pernah membaca dalam surat maghrib surah Tur. Kemudian juga isya, kemudian asar, duhur itu sedang bacaannya. Tapi kalau solat subuh, karena Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda,
Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar, di waktu subuh itu disaksikan para malaikat. Makanya sangat dianjurkan untuk dipanjangkan bacaannya, karena disaksikan para malaikat. Makanya Rasul membaca dalam sholat subuh itu paling sedikit 100 ayat. Rasul membaca Al-Quran dalam sholat subuh minimalnya itu 100 ayat. Ya maksimalnya ya panjang lagi kan, itu kan minimalnya 100 ayat paling sedikit. Makanya sangat disunahkan dalam sholat subuh itu kalau bisa dipanjangkan. Bahkan di hari-hari tertentu disuruh membaca satu surat, seperti dalam hari Jumat. Di subuh itu disunahkan rakaat pertama surah Al-Insan, rakaat kedua surah Al-Jum'ah. Nah, itu kan panjang surah Al-Insan dengan Al-Jum'ah itu kan lumayan lah kan. Nah, jadi itu alasannya. Tapi kalau ketika safar tadi kan memang banyak. Yang kedua juga, sahabat ini ada alasannya. Kenapa dia membaca surat itu terus, dan bukan berarti dia tidak hafal surat yang lain. Tidak mungkin sahabat. Wong dipilih paling banyak hafalannya. Tidak mungkin kita berprediksi dia tidak punya hafalan. Justru dia hafalannya terbanyak kan. Cuman dia punya alasan sendiri kenapa dia membaca surat itu, dan Rasul memuji alasannya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.